Bab 42. Saat ini, Presiden dan Nyonya sudah berjalan mendekati. Isabel tidak bisa mendorong Ravindra. Dia hanya bisa menggunakan siku lengannya untuk mendorong perut Ravindra, memaksanya untuk menjauhinya. Kalau tidak, dia tidak bisa berjanji setelah Presiden dan Nyonya berjalan kemari. Dia masih bisa bersikap tenang. Ravindra dari awal juga sudah tahu kemarahan yang akan dikeluarkan oleh Isabel. Jadi, sewaktu Isabel mendorongnya menggunakan siku, dia juga sudah mundur sedikit. Walaupun Isabel tidak bisa mendorongnya, tetapi dia juga sudah mendapatkan sedikit ruang dari badan Ravindra. Hatinya juga lega sedikit. Ravindra berjalan ke arah Presiden dan Nyonya sambil berkata, kelihatannya Isabel juga sudah hampir selesai mempersiapkan semua bahan hotpot. Sebentar lagi kita juga sudah bisa mulai makan. Kemampuan Kitadara Finance Group memang luar biasa. Presiden dengan puas menganggukkan kepalanya sambil berkata, hanya sebuah restoran karyawan juga bisa semewah dan sebagus ini. Ravindra dengan bangga tersenyum dan berkata, karyawan yang bisa bekerja di kantor pusat juga merupakan karyawan hebat perusahaan. Nenek pernah mengajari Ravindra tidak boleh mengecewakan seorang karyawan yang berkemampuan. Presiden, Nyonya, silahkan. Setelah mendengar jawaban Ravindra, Presiden dan Nyonya juga semakin puas dengannya. Kitadara Finance Group, dari harta perusahaan, kedudukan, kekuatan, atau dari kemampuan karyawan, rencana pekerjaan, bahkan sikap terhadap karyawan juga sangat memuaskan Presiden dan Nyonya. Isabel tidak membuat mereka menunggu lama. Dengan cepat, dia mempersiapkan meja besar untuk menaruh hotpot. Berbagai sayur juga mengikuti urutan disusun rapi oleh para koki. Benar-benar sudah merepotkan Nyonya Isabel. Nyonya Presiden dengan tersenyum berkata ke Isabel, Direktur Ravindra benar-benar sangat beruntung bisa mempunyai seorang istri yang pintar memasak. Kalau begitu, kamu pasti sangat senang saat pulang rumah. Ya, pulang rumah adalah hal yang paling senang setiap hari. Bisa menikmati makan malam bersama Isabel. Presiden, Nyonya silahkan. Ravindra dengan cepat mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Isabel dan tersenyum dengan lembut. Pandangan dan senyuman Ravindra saat ini penuh dengan kelembutan dan cinta, seperti sedang menampilkan kesenangan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang suami dan ayah. Isabel melihatnya. Kalau dia tidak tahu bahwa mereka hanyalah pernikahan kontrak, dia juga akan tertipu oleh senyuman Ravindra untuknya. Apalagi Presiden dan Nyonya yang sama sekali tidak mengetahui semua ini. Isabel menghela nafas di dalam hatinya.
Tidak aneh kalau semua wanita ingin mempunyai hubungan dengan pria ini, walaupun hanya hubungan satu malam. Mereka juga sudah puas karena pria ini benar-benar sangat sempurna. Setiap wanita menghadapi pria dengan wajah yang ganteng, tubuh yang proporsional, kekayaan yang segudang, kedudukan dan kekuasaan yang tinggi, dan bahkan tidak mempunyai gosip sampingan. Sangat tulus dan setia terhadap keluarganya. Pasti semua wanita tidak bisa mengendalikan diri dan hati mereka. Tetapi untung dirinya sadar dengan posisinya. Dia tahu semua ini hanyalah akting. Isabel bekerja sama dengan Ravindra. Dia juga tidak mengeluarkan tangannya dari genggamannya. Dengan tersenyum mengenalkan semua bahan hotpot dan keunikan hotpot hari ini kepada Nyonya Presiden. Karena hotpot juga telah membuat Nyonya Presiden dan Isabel mempunyai topik pembicaraan. Kedua orang itu semakin cocok dengan satu sama lain. Presiden melihat istrinya memakan hotpot dengan puas. Dirinya juga sudah membuat keputusan. Setelah Presiden dan Nyonya menukar pandangan puas, dia balik badan menyuruh asistennya untuk membawa kontrak mereka. Berencana untuk menandatangani kontrak di meja makan. Isabel melihat adegan ini, hatinya juga mulai lega. Sangat baik, akhirnya sudah berhasil. Kemudian di saat ini, ada satu bayangan yang muncul di depan pintu restoran. Nada suara yang sangat tidak senang juga terdengar ke dalam. "Raffi, kenapa kamu berbuat begitu padaku? Aku seharusnya perempuan yang menjadi istrimu. Mengapa kamu malah menikah dengan teman baikku?" Senyuman yang berada di wajah Isabel dan Ravindra juga membeku. "Dina, mengapa dia bisa muncul di sini?" Isabel dengan cepat memutar kepala. Dia juga melihat Dina yang memakai seragam kerja Kitadara Finance Group dengan terburu-buru berjalan ke arahnya. Ekspresi di wajah Ravindra juga berubah dalam sejenak. Dia tidak menyangka bahwa Dina bisa masuk ke perusahaannya dengan cara seperti ini. Dan dia juga kebetulan muncul di saat yang paling penting ini. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Benar-benar mampus. Manajer security di mana? Pusat Kitadara Finance Group bisa-bisanya membiarkan orang asing masuk. Masalah kecil seperti ini juga tidak dilakukan dengan baik. Kalau begitu, juga sudah boleh keluar dari perusahaan. Dan awalnya Presiden dan Nyonya yang ingin bertanda tangan dengan Kitadara Finance Group melihat kejadian seperti ini juga bingung seketika. Kemudian mereka juga menghentikan rencana tanda tangan kontrak. Presiden dan Nyonya juga ikut berdiri, memutar kepala, melihat Ravindra dan berkata, "Direktur Ravindra, apa yang sedang terjadi?" "Presiden, Nyonya, ini hanyalah kesalahpahaman saja." Ucapan Ravindra belum selesai.
Dina juga sudah bergegas berjalan ke arahnya. Ravindra tahu saat ini kalau dia menghentikan Dina juga sudah terlambat. Jadi, dia juga langsung berkata ke Dina, "Ada masalah apa? Kita bicarakan lain kali." Selesai bicara, dia juga menghadap ke Isabel dan berkata, "Isabel, kamu bawa presiden dan nyonya turun ke lantai bawah untuk beristirahat." "Ya." Isabel juga segera memutar kepala dan menghadap presiden dan nyonya berkata, "Mohon maaf, karena sedikit masalah pribadi juga sudah mengganggu waktu makan kalian. Silahkan mengikutiku ke bawah. Sebentar lagi kita akan memberikan penjelasan untuk kalian berdua." Tidak menunggu sampai Isabel membawa presiden dan nyonya berjalan meninggalkan restoran, Jennifer atau Dina tiba-tiba juga berjalan ke depan Isabel, mengangkat tangan dan memberikan satu tamparan yang nyaring padanya. Isabel juga tidak bersiap-siap. Pipi kirinya juga sudah ditampar dengan kejam. Dirinya juga hampir jatuh ke lantai karena tamparan yang diberikan Jennifer. "Isabel, kamu tidak malu? Kamu kan sahabatku. Berani-beraninya merebut priaku." Jennifer dengan kejam mencengkram baju Isabel, menariknya ke hadapannya, dan berencana memberikan tamparan lagi untuknya. Isabel yang tiba-tiba ditampar, matanya juga buram dan dipenuhi oleh kunang-kunang. Tubuhnya juga ditarik ke hadapan Jennifer yang lebih tinggi darinya. Di saat Jennifer ingin memberikan tamparan kedua padanya, tangannya dengan cepat juga dicegah oleh seseorang. Ravindra seperti seorang pahlawan yang jatuh dari langit. Dia juga berdiri depan Isabel dan menangkap tangan Jennifer. "Dina, sudah cukup belum?" Isabel mengulurkan tangan untuk memegang wajah yang sudah ditampar itu. Mulutnya juga dipenuhi oleh darah. Air mata juga berputar di dalam matanya. Bagaimanapun dia tidak boleh membiarkan air mata itu jatuh keluar. Dari awal, dia juga tidak pernah melakukan hal bersalah kepada Jennifer. Dirinya dari awal juga tidak pernah merebut prianya. Dia sama sekali tidak pernah. Dulu, dirinya hanya menginginkan cinta yang damai, kehidupan yang damai. Tetapi, semua itu hancur di hari dia ulang tahun. Semua sudah hancur. "Jennifer, kartu kamar itu jelas-jelas diberikan olehmu. Kamu masih berani bilang aku merebut priamu? Di mana hati nuranimu?" Pandangan Jennifer juga ditutupi oleh Ravindra. Dia bergerak beberapa kali setelah dia sadar dia tidak bisa lepas dari genggaman Ravindra. Dia juga nangis dengan suara keras. "Raffi, kamu tidak boleh seperti itu padaku. Seharusnya aku yang menjadi pengantinmu." Jennifer menangis dengan keras. "Mengapa kamu nikahi sahabatku?" "Dina, aku peringatimu sekali lagi. Sudah cukup.
Dalam mata Ravindra sudah muncul kemarahan yang tidak bisa terkontrol lagi. Dia sudah menghilang kesabaran terakhirnya. Tetapi Jennifer masih tidak sadar, seperti tidak melihat peringatan dari Ravindra, dan terus menangis. "Nando, antar Presiden dan Nyonya ke ruang istirahat," Ravindra berkata dengan suara dingin. "Kosongkan ruang ini." "Baik, Direktur." Nando segera membawa Presiden dan Nyonya untuk meninggalkan restoran. Presiden melihat kejadian kacau yang berada di depannya. Ekspresi wajahnya juga berubah menjadi sangat tidak bagus dalam seketika. Dia berkata dengan nada yang keras, "Aku berharap Direktur Ravindra bisa memberikan penjelasan yang baik kepada kita. Kita perusahaan dari Korea tidak ingin bekerja sama dengan pria yang kacau. Nyonya, kita pergi." Presiden menghela nafas sekali. Kemudian dia menarik tangan istrinya dan meninggalkan tempat ini. Pandangan Nyonya melewati Jennifer dan terarah ke wajah Isabel. Tidak tahu mengapa dia selalu merasa senyuman yang polos. Wanita yang mempunyai mata yang jernih tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Saat itu, mukanya yang pucat dan sedih, tetapi dia harus menekannya. Walaupun tubuhnya sudah tidak sanggup berdiri lagi. Tetapi dia harus menguatkan dirinya. Ini juga membuat Nyonya Presiden sangat kasihan padanya. Tetapi adegan seperti ini di depannya memang sudah di luar dugaan. Jadi, dia hanya bisa menghela nafas dan meninggalkan tempat ini bersama suaminya. Setelah kepergian Presiden dan Nyonya, restoran yang besar ini seketika juga hanya tersisa 3 orang. Ravindra segera mendorong Jennifer dengan pandangan yang suram berkata, "Kenapa? Milan sudah tidak bisa membuatmu tertarik lagi. Sudah mau balik?" Jennifer tiba-tiba meloncat ke depannya. Awalnya dia ingin memeluk Ravindra, tetapi malah didorong Ravindra tanpa ragu. "Raffi, aku sudah salah. Aku benar-benar sudah salah. Aku tidak ingin ke Milan lagi. Aku tidak ingin menjadi model lagi. Aku ingin menikah denganmu. Aku ingin melahirkan anakmu." Jennifer dengan ekspresi hampir gila melihat Ravindra. Berkali-kali dia berkata, "Isabel juga hanyalah hadiah yang aku berikan padamu. Mengapa kamu menikah dengan sebuah hadiah dan meninggalkan orang yang memberikanmu hadiah?" "Raffi, aku sudah kembali. Aku sudah kembali ke sisimu. Hadiah itu juga sudah boleh mengundurkan diri dari sisimu." "Hadiah?" Mata Isabel juga terbuka besar dalam sesaat. Bagaimana mungkin semua ini terjadi? Pandangan tidak percaya Isabel juga diberikan kepada Jennifer. Jennifer sama sekali tidak peduli dengan pandangan Isabel. Dia terus memohon kepada Ravindra, "Raffi, aku benar-benar mencintaimu. Benar, kamu juga tahu, panggung Milan selalu menjadi impianku. Sebenarnya, hari itu aku ingin pergi denganmu. Tetapi
Tiba-tiba aku mendapat telepon dari Milan. Mereka menyuruhku untuk menjadi model terakhir di panggung. Raffi bisa menjadi model terpenting di panggung Milan selalu menjadi impianku. Lalu, Isabel dengan suara bergetar berkata, dia merasa dirinya sudah hampir mengetahui kebenaran semua ini. Kebenaran yang tidak akan dipercayainya walaupun dia mati. Lalu, aku juga memberikan malam pertama sahabatku padamu. Bagaimana hadiah untukmu? Ini adalah pengganti dari ketidakpamitanku. Raffi, kamu tidak boleh berbuat begitu padaku. Ini benar-benar tidak adil. Dia hanyalah sebuah hadiah. Aku adalah pacarmu yang sebenarnya. Jennifer akhirnya mendapat kesempatan untuk berjalan ke depan Ravindra. Perkataan ini juga sudah dilatihnya berkali-kali di hatinya. Dia sama sekali tidak memperhatikan bahwa kata itu juga ditanya oleh Isabel, dan bukan Ravindra yang menanyakannya.